Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Nova Diansyah dan kembali lagi di video seri SFML C++. Dimana di video sebelumnya kita sudah bikin bagaimana cara menggerakkan sprite, dan di video ini sekarang kita akan coba bungkus si player atau si sprite ke dalam satu class. Kita akan buat kelas namanya karakter nanti. Jadi saat kita ingin membuat sebuah karakter, entah itu player atau enemy, kita menggunakan kelas itu. Kita menggunakan berbasis kelas itu. Oke. Pertama kita akan coba buka proyeknya terlebih dahulu. Oke. Saya nyimpen di C intern SFMLYT sini, dan sekarang kita buka code menggunakan code. Kemudian kita kemarin di video sebelumnya kita juga udah bikin main.cpp dan makefile. Kemudian di dalam sini ada assets-nya kan, ada playernya di sini. Kemudian di sini ada musik tapi masih kosong. Sekarang kita akan coba buka dari file main.c++. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua sprite. Yang pertama itu player dan player 2, dimana kita player 2 juga menggunakan tekstur yang sama. Dan di sini kita draw si playernya, kita move. Yang kita move itu cuma satu player doang. Nah, kita sekarang tahu nih, kita punya dua elemen untuk membuat sebuah player atau karakter, yaitu kita butuh tekstur dan sprite. Kita akan coba buat kelasnya terlebih dahulu. Kita harus buat dua file, namanya karakter.cpp itu untuk source code-nya, dan karakter.h untuk header-nya. Sekarang kita coba simpan objeknya di sini. Karakter.o ini adalah objek yang dihasilkan dari file main.cpp ini. Oke. Kemudian di sini kita akan bikin header guard dulu. Even if not defined character. Ini memastikan agar si headernya tidak define dua kali, atau agar tidak ada double-nya gitu. Kemudian di sini kita akan bikin kelas baru namanya karakter. Jangan lupa titik koma di akhir kelas, karena kalau enggak dia bakal error. Kemudian di sini kita akan coba include SFML, karena kita butuh sprite. SFML graphics.hpp. Oke, ini aja. Kemudian mungkin kita butuh saya lebih senang pakai ini sih sebenarnya, stdio, tapi di sini saya kelihatannya pakai iostream. Mungkin di video ini dan video selanjutnya kita akan pakai CSstudio aja, karena lebih gampang kalau menurut saya. Ini personal aja, ini cuma buat ini doang kok, cuma buat nampilin di terminal doang. Jadi nanti kalau misalnya Anda biasa pakai cout, boleh pakai cout. Kalau misalnya pakai printf, bisa pakai printf. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini kita harus punya public dan private property. Kita akan punya private property-nya, yaitu kita di sini kan, kalau kita lihat di sini kita punya posisi, kemudian kita punya tekstur dan sprite, dan di sini ada rotation, origin, bla bla bla. Kita butuh itu ya. Maka di sini kita set mx my. Pastikan prefix mx atau m underscore itu menunjukkan member dari sebuah kelas. Ini juga variabelnya tergantung dari kitanya ya, karena secara personal saya lebih sering kayak gini untuk private variable agar membedakan dengan public gitu. Jadi ini tuh si mx my itu pokoknya yang m underscore itu nggak akan bisa dipakai sama ini lain, sama
file lain selain di karakter. Terus kita bikin speed karena kita juga punya speed ya di sini. Kalau nggak salah, oh iya ada di sini. Tapi nanti kita pakainya yang itu aja, yang ini aja. Kita pakai yang itu aja. Sekarang kita butuh ini sprite. Kita bikin jadi pointer aja. Di sini kita bikin sprite-nya sebagai pointer. Kemudian di sini kita juga bikin tekstur sebagai pointer juga. Kemudian di sini kita bikin constructor dan destructor. Kemudian kita bikin inline. Kita bikin nanti kan di sini kita bikin ini ya. Kita panggil window draw. Kemudian di sini ada playernya. Playernya itu dimana itu sprite. Jadi kita harus mereturn sprite dari sini. SF sprite. Kemudian saya bikin inline karena ini cuma return doang kan. Get sprite. Nama fungsinya get sprite. Kemudian di sini kita return sprite seperti ini. Oke. Ini udah berhasil dan sekarang kita akan bikin ini di variable di argumennya saya bikin int x, int y. Kemudian di sini saya ingin bikin ini ya, lebih bagus di sini ya, cons char source. Jadi source teksturnya nanti kan kita load tekstur ya ini. Jadi nanti kalau kita pakai si sprite ini nanti seperti ini. Kita include dulu karakternya seperti ini. Kemudian di sini kita hapus ini. Saya hapus dulu ini. Ini saya komentarin dulu sebentar. Dan di sini player ini pasti error. Dan ini saya komen dulu aja. Dan sekarang kita bikin karakter player. Di sini si source-nya seperti ini. Sekarang kita bisa hapus ini. Kemudian x dan y-nya di mana? Tempat kita mau menaruh si karakternya, kita taruh di width bagi 2, agak di tengah ya. Kemudian di height bagi 2. Oke. Dan sekarang kalau misalnya kita mau tampilin seperti ini caranya. Player get sprite. Nah, sekarang kan udah bisa nih draw ini tuh pakai sprite. Jadi kita get sprite. Dan kemudian ini kalau kita compile harusnya bisa, dan kalau kita link itu bakal error karena kita belum bikin implementasi dari karakter ini. Sekarang kita akan bikin implementasinya secara singkat aja. Sebenarnya ini tuh nggak terlalu ribet kok. Kita harusnya tadi jangan dihapus dulu sih sebenarnya, soalnya kita kebanyakan copy. Ini kita bikin implementasi seperti ini. Nah, di sini karena kita pakai pointer, sini kita harus delete saat tidak dipakai. Sprite sama texture. Nah, saat kita bikin kayak gini sebenarnya di sana di memori belum ada, dia cuma nyempin tempat doang. Dan sekarang kita akan bikin si tekstur benerannya. Caranya texture sama dengan sf tekstur seperti ini. Nah, ini baru si tekstur ini berisi tekstur, berisi dari objek tekstur seperti ini. Jadi ini itu ibarat seperti kita bikin objek dengan pointer, kalau ada yang belum tahu ya.
Nah, kemudian sekarang kita akan load if not mtexture, load from file src, seperti yang ini kan tadi. Nah, kalau kita lihat di sini si titiknya kan, kalau tadi itu sebelumnya pakai titik itu karena dia itu bukan pointer. Kalau pakai pointer dia pakainya seperti ini. Kemudian sekarang kita akan printf kalau misalnya tidak bisa, file tidak ditemukan, seperti ini. Dan sekarang kita akan exit 1. Ini tuh exit itu kan kita tuh seperti return 1 dalam main seperti ini. Tapi karena kita ada di dalam karakter, karena di dalam kelas constructor yang tidak punya nilai kembali, kita pakai exit 1. Jadi nanti si fungsi ini akan mengeluarkan status, yaitu status itu. Nah, dalam kasus ini statusnya 1 atau error statusnya. Kemudian sekarang kita akan coba untuk bikin sprite-nya. msprite sama seperti tadi, new sf sprite. Kemudian di sini kita akan set originnya, origin dari playernya. Kita pakai mtexture get size, kemudian x bagi 2, kemudian ini agar si origin di tengah ya. Dan ini sebenarnya nggak semuanya sprite itu di tengah, cuman untuk sekarang kita akan bikin untuk si origin di tengah aja, di tengah si teksturnya. Kemudian ini juga sama ya, kita isi dengan y, msprite set position, dimana kita akan pakai mx dan my. Tapi kalau kita lihat di sini mx my itu kita tidak isi dengan apa-apa karena di sini kita x dan y. Maka sekarang kita harus isi dulu. Kita isinya kayak gini aja, pakai bawaannya ya, biar keren aja sih sebenarnya. mx diisi dengan x, my diisi dengan y. Sekarang kita bisa, sekarang mx dan my sudah diisi dengan x dan y seperti ini. Nah, kemudian setelah itu posisi dan mx dan y sudah bisa nih sekarang ya. Ini diisi ke sini, ini di sini. Nah, gitu. Kemudian kita akan bikin set tekstur. Nah, di sini pakai mtexture. Nah, kalau kita lihat di sini ada error. Kita salah, ini set tekstur. Ini dia tuh ngambil tekstur, tapi gini di sini kita punya pointer tekstur, jadi kita pakai bintang di sini. Seperti ini. Sekarang harusnya dengan begini doang kita udah bisa dapat gambar si sprite-nya, karena di sini kita udah bikin sprite dan tekstur di dalam sini. Kemudian di sini kita udah panggil draw-nya. Harusnya kita udah bisa bikin satu sprite di situ. Sekarang kita coba dulu dengan cara make, dan di sini karakter.h tidak ada karena si compiler nggak tahu karakter h itu ada di mana. Di sini kita pakai angular bracket atau kurung siku ya, bukan kurung siku, kurung lancip gitu. Itu si kurung lancip itu headers yang diketahui oleh compiler gitu. Jadi kalau misalnya kita ada di dalam sini, sebenarnya kita harusnya pakai string, atau kalau kita mau pakai ini, itu kita specify di saat compilingnya. Nah, caranya strip i untuk ngasih tahu si compiler bahwa si include filenya itu ada di dalam sini, ada di dalam setelah strip i ini. Dalam kasus kan karakter h ada di file sini kan, di tempat yang sama si makefile ini. Jadi kita ketik titik aja, enter. Nah, sekarang kalau kita compile harusnya udah bisa. Oke, sudah bisa. Dan kalau kita jalanin harusnya kita punya satu
Nah, seperti ini. Sekarang kita akan bikin fungsi buat ngegerakinnya. Sebenarnya ini gampang banget. Kita pakai fungsi dari sprite ini, yaitu move, dan kita akan bikin inline lagi aja. Atau jangan, kita bikin void move. Kita ngambil sf vector 2f untuk directionnya, dan saat implementasinya kita cuma manggil move doang. Move. Kemudian di sininya mSprite move direction seperti ini, atau velocity atau apapun terserah itu. Nah, sekarang kalau kita jalanin sini atau kita panggil sini si sprite-nya, player, kemudian move direction, harusnya dia bakal jalan. Kita bisa lihat dia jalan. Tapi di sini ada masalahnya nih. Nah, di video sebelumnya itu kita punya masalah sebenarnya. Masalahnya itu saat kita diagonal seperti ini, dia itu nggak diagonal. Dia tuh kalau misalnya kita perhatikan, dia tuh nggak bergerak secara diagonal, tapi diagonal, pertama diagonal terus ke bawah atau ke atas gitu. Nah, ini kalau kita lihat di sini masalahnya karena saat ini kalau kita pencet dua tombol atas atau kanan, itu sebenarnya dia panggil 2 kali. Jadi dia itu kebacanya atau dia tuh ngejalanin perintahnya 2 kali, atas dulu baru kanan dulu. Jadi itu tuh nggak ada di dalam direction ini, nggak ada 1,1, jadi 1,0 dan 0,1 seperti itu. Nah, itu tuh karena di sini gitu, kalau kita lihat di while loop ini, jika kita tekan satu tombol dan kita cek apakah apa tombol itu, misalnya kita ketik bawah dan kanan, yang mana itu harusnya diagonal ke kanan bawah kan, itu dia bakal ngejalanin seperti ini. Jika key press kemudian down, maka dia seperti ini. Terus pas release dia bakal 0 lagi, kemudian dia ngejalanin lagi right 0 lagi. Jadi dia tuh akan nge-reset seperti itu, 0 1 1 0. Nah, bukan itu yang kita mau. Kita maunya 1,1. Harusnya kita pakai is key press seperti ini. Kalau pakai SF keyboard is press, itu kita satu tombol itu satu fungsi. Nah, seperti ini misalnya ya, keyboard up itu tuh satu fungsi itu dia ngedeteksi satu key gitu, dan kita bisa seperti ini, SF keyboard is key pressed, SF keyboard misalnya right, yang mana itu nanti kan harusnya 1,1 negatif 1 negatif 1, jadi kita ke atas nanti. Nah, dia itu bisa seperti ini. Jadi kalau ini tuh nanti kedeteksinya sebagai dua key press, dua kunci yang ditekan seperti ini. Harusnya kita bukan seperti ini. Nah, ada caranya. Saya punya cara untuk bikin si ini tuh kita nggak perlu bikin kayak gini banyak-banyak. Kita cuma butuh 2 baris kode untuk mengganti semua ini. Ini kita hapus aja ya, karena ini sesat. Ini nggak kepake lagi. Ini masih kepake. Ini nggak kepake. Nah, di sini itu saya udah pernah bikin di video Godot kalau nggak salah mengenai rumus-rumusnya, tapi saya akan bahas di sini juga secara singkat saja. Sekarang kalau misalnya ini kita hapus ini kanannya, ini itu dia bakal nge-return 1 atau true kalau misalnya kita beneran ngeklik
atau ngetekan si keyboardnya. Misalnya ini right, kalau kita tekan right itu nanti dia akan stroke terus seperti ini, misalnya 1 gitu. Terus kita bisa kurangin dengan left seperti ini. Right kurang left. Maka sekarang kalau kita tekan kanan dia bakal nginin return 1, dan si leftnya itu bakal ngurangin 0, bakal jadi 0. Dan sekarang kalau kita jumlahin atau kita kurangin, maksudnya kita kurangin, dia akan berhasil 1 kurang 0 itu 1. Nah 1 di sumbu X itu dia bakal ngarah ke kanan. Jadi ini si hasil dari sini tuh, si hasil dari pengurangan ini kita simpan dalam direction .x seperti ini. Jadi right kurang left sama dengan direction x ini. Sama halnya dengan si up dan down. Kita kurangin down dengan up. Di sini kita directionnya direction y. Sekarang kalau kita copy nih, copy ke sini, main hilang. Kita copy ke sini seperti ini. Kita dapetin seperti ini dengan diagonal yang konstan seperti ini. Kita bisa kalikan dengan delta time, yaitu jarak dari frame ini ke frame selanjutnya, yaitu dengan cara kita bikin SF clock. Kemudian setiap window open, kita akan bikin time dari clock yang kita buat tadi. Kita restart setiap ini. Float delta, kita bikin delta time dari time as second. Kalau kita kalikan ini, harusnya kita dapat kecepatan yang konstan di antara semua perangkat. Misalnya kita punya komputer ini, itu speednya bakal tetap sama dengan komputer yang saya punya di sini, atau pokoknya supaya kecepatannya sesuai aja. Nah kalau misalnya kita kalikan dengan delta time, pasti ininya bakal sedikit banget gerakannya. Maka kita harus tambahin di speednya. Kita jalanin lagi seperti ini. Oke, mungkin untuk video ini segitu aja. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di komentar. Dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.